Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah doa. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita dalam mengikuti ibadah doa. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sama mengucap syukur di mana malam hari ini kami bersama-sama untuk berdoa bersama Tuhan Yesus. Berkati kami dari awal, pertengahan, dan hingga kami mengakhiri doa malam kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita pujikan lagu ini sekali lagi, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, menguji nama Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk kita berdoa pada saat malam hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat malam ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Dan ini adalah hari pertama, hari Rabu pertama di tahun 2021 ini. Dan bagaimana kehidupan kita di tahun 2020 menjadi sebuah evaluasi yang penting sekali bagi kita untuk kita memasuki tahun 2021 dengan segala tantangan, harapan, masalah yang mungkin akan terus bergantian dalam kehidupan kita. Namun, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap ujian di dalam kehidupan kita, apapun itu terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada satu hal yang merenungkan bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama, bahwa Allah itu tetap baik. Ya, walaupun dalam keadaan kita yang tidak baik, tetapi Allah adalah Allah yang baik. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya dari Mazmur nomor 34 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Perenungan pada saat malam hari ini mengingatkan kita kembali akan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Ya, ini merupakan sebuah, bisa dikatakan, indera perasa, kecap, dan indera melihat itu lihatlah. Mengapa ada sebuah kata-kata itu kecaplah dan lihatlah? Ya, bayangkan kalau kita cuma mendengar misalnya, oh makanan itu enak loh, misalnya ya. Bukan dikatakan dengarlah gitu ya, tapi katakan kecaplah. Misalnya contoh, oh makanan itu enak loh rasanya, tetapi kita cuma mendengar aja. Atau kita sudah melihat, tetapi kita belum merasakannya. Apakah itu benar-benar kita bisa katakan, oh makanan itu enak? Tentu kita harus mengecap, kita merasanya dengan indera perasa kita, sehingga kita bisa mengatakan bahwa oh iya benar, makanan itu enak, makanan itu sungguh nikmat, atau makanan itu sebenarnya nggak enak, dan segala macam. Kita harus mengecap dulu, merasakannya dulu. Demikian juga firman Tuhan mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita merasakan dalam kehidupan kita bagaimana kebaikan Tuhan. Kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita benar-benar merasakan dan melihat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan sesungguhnya, apakah kita benar-benar merasa bahwa Allah itu baik? Terkadang kita merasa dalam kehidupan kita yang penuh dengan masalah, kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, kita berkata bahwa Allah tidak baik. Kenapa Allah mengizinkan segala sesuatu ini terjadi? Ada sebuah cerita seorang bernama Frank Slazak. Ya. Dia seorang guru, namun dia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang astronot. Ya, untuk jadi seorang astronot kan memang harus memiliki keahlian khusus. Ya, dia sadar diri bahwa seorang guru yang mungkin tidak akan memiliki kemampuan atau memiliki kesempatan untuk bisa menjadi seorang astronot. Namun suatu ketika pemerintah Amerika Serikat mengadakan sebuah tantangan kepada orang-orang di Amerika untuk boleh siapapun bisa mengikuti seleksi. Ya, siapapun bisa mengikuti seleksi untuk menjadi seorang astronot, yaitu pesawat ulang-alik Challenger yang sekitar tahun 1986. Nah, si Frank Slazak ini mengikuti seleksi tersebut karena ini cita-cita dia dari kecil dan dia sangat-sangat ingin. Jadi dia mengikuti semua seleksinya, dari ratusan ribu orang di seleksi pertama dia lolos. Wah, masuk dalam 10.000 orang yang lolos. Lalu dia seleksi lagi menjadi 100, dia lolos. Ya, uji ketangkasan segala macamnya dia lolos semuanya, uji tes psikologi dan semua dia lolos. Lalu dari 100, ya, karena hanya dipilih cuma satu orang, 100 menjadi 3 dan dia lolos. Wah, ketika melihat bahwa wah ini kayaknya Tuhan sedang
memiliki kehendak yang baik. Ya, Tuhan sedang berkehendak buat saya supaya saya bisa mengikuti, bisa masuk ke dalam pesawat ulang-alik Challenger ini, gitu ya. Wah, senang sekali. Bayangkan dari ribuan orang, ratusan ribuan orang melamar dan dia masuk dalam 3 besar top 3. Wah, dia pasti, ini pasti nih Tuhan ini merencanakan ini buat saya. Tetapi dari 3 orang itu ketika seleksi terakhir dia nggak lolos. Ya. Suatu ketika akhirnya dia merasa sedih. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Ya. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupannya? Tuhan tahu kan, ini cita-cita saya. Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Ini cita-cita saya dari kecil, ini adalah sebuah keinginan saya yang kuat, ingin menjadi seorang astronot, ingin pergi keluar angkasa. Tetapi kenapa Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi? Akhirnya yang 2 orang itu diundang secara khusus, ya, untuk melihat peluncuran pesawat ulang-alik Challenger ini. Pada saat pesawat ulang-alik itu dia melihat, dia berkata, ketika sedang persiapan, harusnya saya yang berada di situ. Harusnya saya yang berada di situ. Dia berkata seperti itu terus kepada Tuhan. Dia mungkin merasa sedih dan segala macam. Dia berkata, Tuhan, harusnya saya yang ada di situ. Ketika pesawat itu sudah mulai persiapan dan segala macamnya, akhirnya mulai lepas landas. Ketika beberapa detik di udara, tiba-tiba pesawat itu meledak. Seketika dia merasa sedih dan seketika dia merasa berdosa kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia berkata bahwa harusnya Tuhan itu jahat, Tuhan itu. Akhirnya dia bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Kalau seandainya si Frank Zlazak itu ada di pesawat itu, mungkin dia tidak lagi hidup di dunia ini. Tetapi ada sebuah rencana yang lain yang Tuhan sedang siapkan bagi Frank Zlazak. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita, sesuatu yang di luar harapan kita. Kita merasa bahwa ini bukan harapan saya, ini bukan impian saya, ini bukan apa yang saya inginkan, bukan apa yang saya cita-citakan. Kehidupan seperti ini bukanlah seperti apa yang saya bayangkan. Tetapi di balik semua itu, ya, ada kebaikan Tuhan yang nyata bagi kita. Bayangkan jika si Frank tadi ada di pesawat itu, mungkin dia sudah meninggal. Tetapi dia bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Bukan karena pesawat itu hancur, bukan. Tetapi karena Tuhan masih mengasihi Frank untuk masih bisa hidup di dunia ini. Demikian juga kita dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 34 tadi, ketika firman Tuhan mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dikatakan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, takutlah akan Tuhan dan carilah Tuhan. Kedua poin ini menjadi kekuatan bagi kita, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang terus merasakan kebaikan Tuhan, yaitu dengan takut akan Tuhan dan mencari Tuhan senantiasa. Ketika kita bangun pagi, ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ingatlah bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara adalah murid Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah anak Tuhan, sehingga kita harus takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan dalam setiap keputusan kita, kita cari Tuhan dalam setiap apapun aktivitas kita, sehingga Tuhan akan membuat sesuatu yang baik, walaupun ada tantangan-tantangan, ada kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita, tetapi semua itu adalah kebaikan bagi kita. Demikian juga dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya perenungan firman Tuhan pada saat malam hari ini memberi kekuatan bagi kita, bahwa kita senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. Apa yang sudah kita kecap kebaikan Tuhan, apa yang sudah kita lihat akan kebaikan Tuhan, mari kita ingat itu terus, sehingga kita bisa terus dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, walaupun itu di luar dari apa yang kita harapkan, walaupun itu sesuatu hal yang bukan yang kita inginkan, tetapi itulah yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali. Biarlah Bapa dalam kehidupan kami masuk di tahun baru ini, Bapa, Engkau yang akan terus memelihara kehidupan kami. Kami tahu Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, walaupun dalam kehidupan kami mengalami kegagalan, kami mengalami suatu hal tantangan, permasalahan, tetapi Bapa, Engkau menuntun kami senantiasa untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kami, dalam proses kami hidup ini, Bapa. Kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita sama-sama pujikan doa kami.